hadir dari Hotel Grator yang saya kasih anak-anak peserta uji sertifikasi kelas yang semua kebetulan baik. Tapi kita menyampaikan syukur karena atas bimbingan dukungannya segala proses terkait dengan aplikasi weather yang berjalan selama beberapa hari ini dapat berjalan dengan baik. Pada tempat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan proses ini. Bahwa untuk selama kegiatan sertifikasi ini memang kami sudah persiapkan sebelumnya itu dari tahun kemarin, mulai dari sertifikasi ya, memang ada beberapa catatan-catatan yang perlu kita ini kami sudah melakukan itu, sehingga pada titik terakhir ya kami sudah menjalankan memenuhi beberapa syarat dasar. Yang walaupun masih juga ada beberapa catatan-catatan kekurangan itu, tapi kami bisa dapat melaksanakan proses sertifikasi pada tahun ini. Nah, ini tahun pertama, sehingga ya, kami ini menjadi acuan, dan dengan berjalannya ini kami bisa mengetahui lebih detail ya, dari itulah sendiri kira-kira apa yang ada. Pastinya setiap kita ada terus berjalan, sehingga pastinya untuk sementara dalam pengamatan ini, saya berpikir bahwa ini sangat luar biasa. Proses pengamatan mungkin selama proses sertifikasi, ya, hasil yang ada dari para peserta yang ini, kalau dikumpulkan pada ukuran standar, ya, mungkin masih kita tunggu belajar tambahan. Tetapi saya lihat dalam kegiatan ini ada satu gerak motivasi yang luar biasa, sehingga hasil yang ada nampak di luar dugaan kami yang tadi hal dasar yang kami penuhi kemarin. Kami telah memberikan latihan-latihan di kelas sekolah ini dengan pengalaman-pengalaman bulan di lapangan. Ini ada menandakan motivasi sertifikasi ini. Ini terukur, kemudian dilaksanakan proses sertifikasi, dan bukan hanya untuk menguji, tetapi juga ya untuk sertifikasi dengan arahan-arahan yang ada dari Bapak Asesor sendiri, sehingga motivasi bisa berkembang dari bagus. Ada pun dengan catatan-catatan yang sebenarnya dalam harapan kami bahwa kami bisa mendapatkan ada sertifikat peningkatan sebagai dari DNSP, tetapi memang ada beberapa hal catatan, mudah-mudahan dalam perjalanan ke depan bisa terpenuhi, sehingga hasil yang kami dapatkan untuk sementara ini bahwa di sini ya tetap bisa direkomendasikan sebagai truk di tempat kerja. Yang kita inginkan sebagai truk sebaku dari RSPLAS untuk sementara belum bisa, tapi ada rekomendasinya, data sudah kami dapatkan bagus. Ya, seperti itu. Kemudian ya, untuk para anak-anak peserta sertifikasi, saya sampaikan bahwa ini tidak berakhir di sini, ya, tapi selama kita bersama dengan asesor, kita bisa mengatakan ke depan seperti apa, karakter jumlah itu seperti apa. Ya. Jadi kita perlu selalu melatih diri untuk mengembangkan diri, ya. Bahwa ini jaminan mereka tapi tidak stop di situ. Saya sendiri saya berdiri sini dengan adanya hasil yang akan kita lihat nanti ketika itu, kalau kita mendapatkan sertifikat itu, saya menyatakan bahwa dulu dia selama ini tidak bersama, maka ternyata selalu di sana. Selama ini mereka berbicara tentang sertifikasi dia dan kami ada yang mungkin ada seperti yang kita harapkan. Teruslah berlatih jelas itu. Juga Anda harus membawa rencana sertifikat yang kita pegang sebagai alma mater di sini, tuntunan karena kita bisa dan saya. Ketika kita menetapkan sertifikat ini.
itu untuk anak-anak peserta sekalian, peserta sudah. Nah, juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada LSPH yang ada di sini, Pak Markus, atas bersama kita komunikasi yang saling percaya. Memang ada beberapa kendala yang bisa kebangunan komunikasi yang baik sehingga bisa berjalan bisa berjalan. Seperti tadi memang ada hal lain yang kita berusaha ke depan juga bisa nanti sehingga ke depannya bisa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada lembaga ini yang telah mendukung teman-teman yang kita kerja bersama. Bukan hanya kami di LASU ini yang untuk membentuk karakter tamatan, apalagi yang namanya sertifikasi level 2 BNSP, itu artinya mereka adalah tamatan dari SMK yang memegang sertifikat BNSP. Itu semua karakter itu terbentuk oleh kita di sini dari lembaga ini. Dan mengucapkan terima kasih juga kepada orang tua atas dukungannya, para peserta telah menyiapkan diri dengan baik. Terima kasih Bu. Terakhir ya, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Markus juga kepada LSPK yang jelas. Tentu saja ada hal-hal yang kurang berkenan selama keberadaan kita di sini. Sekali lagi kami mohon maaf. Harapan kami kerjasama ini kami sudah dalam, mungkin sudah dibuka dengan dukungan dari pemangku sendiri. Harapan kami bisa ke depan semakin baik. Sekali lagi kami mohon maaf juga kepada teman-teman semua. Mungkin dalam proses ini kita harus mengambil waktu ekstra dalam kebersamaan dalam proses ini ya. Mungkin ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya sebagai koordinator pelaksanaan ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada lembaga, teman-teman dan kepada anak-anak peserta sertifikasi sekalian. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Markus selaku asesor kegiatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi welder BNSP LSPLAS. Pada Bapak Markus, waktu dan kesempatan disilakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Eka selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, dan Pak Heri, Pak Arwadi, dan Pak Pensil. Dan pada saat ini kita sama-sama hadir di dalam acara penutupan sertifikasi kompetensi Senawe TNI. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas nama LSPLAS dan secara pribadi terkait kepercayaan dari sentra 1 Mawlibe yang kemudian diberikan kepada kami melaksanakan proses sertifikasi untuk 44 peserta pada proses Senawe posisi 3B. Kalau kita melihat hasil-hasil yang ada dan mencermati antusias dari adik-adik semua, itu sudah cukup semangat, ya, cukup semangat. Namun memang ada beberapa yang harus disuruh perbaiki karena memang itu kelas ini adalah proses berulang. Semakin kita sering melakukan, maka semakin kita memahami, semakin kita tahu trik bagaimana melakukan proses pemerasan yang baik dan benar yang sesuai standar. Sertifikat ini adalah sertifikat yang berlaku secara nasional yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP ini adalah satu badan atau lembaga yang dibuat kepresidenan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018
tentang fungsi dan tugas BNSP selaku lembaga yang melakukan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga kerja. Di dalam perpanjangan tangan dari BNSP ada sejumlah LSP-LSP sesuai dengan bidang profesi yang kemudian sebagai eksekutor melaksanakan sertifikasi di lapangan. Seperti pada saat ini LSP PLAS selaku LSP yang membidangi bidang pengalasan melakukan sertifikasi, dan kemudian di tempat lain juga ada LSP yang membidangi pekerjaan-pekerjaan lain. Teman-teman, adik-adik semua, dari hasil pantauan saya selaku asesor yang ditugaskan melihat bahwa menggunakan naluri saya sebagai asesor dan hasil yang diberikan, hasil yang ditampilkan, karena asesor ini kan bukan menguji sebenarnya, tetapi hanya mengumpulkan bukti kompetensi. Maka dari 44 orang ini dinyatakan direkomendasikan kompeten untuk 4 tempat. Teman-teman, dampak dari itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita masing-masing. Di satu sisi kita senang, gembira, dapat sertifikat berlogo Gubernur Garuda. Tetapi pada saat yang sama, sertifikat ini harus kita bisa bertanggungjawabkan. Kenapa? Ketika kita dinyatakan kompeten pada posisi itu, maka ketika suatu saat kita ke perusahaan A, B, dan C dan suruh melakukan itu, harus bisa. Karena itu, untuk memelihara itu, kompetensi yang dimiliki harus tetap terjaga, ya. Harus tetap berlatih. Kelas itu unik, karena semakin kita sering melakukan akan semakin bagus. Tetapi kalau kita melupakan seminggu 2 minggu, memulai lagi kita meraba-raba lagi, seperti itu ya. Nah karena itu kalau ada kesempatan tetaplah berlatih. Itu harapan kami bahwa sertifikat ini bisa digunakan di tempat kerja di mana teman-teman kalau misalnya dari sini bisa melamar ke industri atau kemana, 3G itu sudah pada level middle, pada level menengah. Kalau di Kalimantan itu laku, itu pertambangan, laku. Jadi, saya sering ke Kalimantan, ini akhir bulan saya ke sana lagi. Itu kebanyakan 3G untuk yang di pertambangan. Karena kebanyakan pekerjaannya adalah repair untuk alat-alat. Nah itu. Berikutnya saya selaku asesor yang pada saat ini ditugaskan juga dapat satu tugas baru dari LSP untuk melakukan verifikasi tempat uji kompetensi. Artinya bahwa kami selaku LSP PLAS akan selalu menggandeng tempat-tempat uji kompetensi yang sudah memenuhi standar kelayakan. Nah, dari hasil verifikasi memang bisa kita sudah melakukan, kita jual keluar, misalnya kami selaku LSP PLAS ada permintaan dari provinsi atau dari kabupaten lain rekomendasi dan di mana dilakukan, maka kami bisa rekomendasikan di situ. Karena memang beberapa hal yang perlu dibenahi. Dari sisi peralatan, dukungan sudah cukup memadai, tapi dari sisi sarana lain, misalnya pada kabin-kabin partisi itu mestinya ada partisi yang harus kita buat, kita bangun. Nah tentu kita berharap ke depan terkait dengan pengambil kebijakan bisa memikirkan itu, mudah-mudahan bisa ada dilakukan begitu. Yang kedua adalah terkait dengan K3, keselamatan kerja. Kita bekerja, kita kompeten, tapi setelah itu kita sakit-sakit kan tidak ada gunanya. Ya. Nah itu juga kalau nanti misalnya partisi sudah kita pasang, itu akan berkolaborasi dengan K3 dari sisi blower, pusat debu ya. Mungkin adik-adik semua karena fisiknya masih kuat, belum terasa kalau debu-debu itu kemarin sudah separuh dihisapkan. Mudah-mudahan saja terus ya. Nah, itu beberapa hal yang kemudian menjadi catatan kami. Kami berharap bahwa di dalam proses perkembangan selanjutnya kalau itu terpenuhi, akan kami rekomendasikan sebagai tempat uji kompetensi sewaktu LSP PLAS. Kami sudah punya LSP TUK ada sekitar 50-an barangkali di seluruh Indonesia sebagai tempat uji kompetensi yang ada di TUK PLAS. Jadi kami bisa merekomendasikan itu kalau ada permintaan
kami tunjukkan kami uji kompetensi di TUK yang terdekat. Ini sebenarnya membuka peluang sebenarnya. Kita bisa itu profit di situ ya. Kalau ada yang datang kan tentu ada keuntungan. Kemudian untuk mendidik, karena kadang-kadang tipikal anak-anak itu kalau tidak ditegaskan dia akan bergerak. Ada juga yang harus kita pelan ngomong, kita dekatin. Ada terus seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang mungkin kemarin saya tidak ada niat jelek di dalam hati saya. Tapi saya baik ya. Ingin teman-teman semua, ada semua bisa berhasil untuk masa depan. Syukur-syukur dari kompetensi yang dimiliki itu bisa mengantarkan ke dunia kerja. Kalau Anda kerja, bisa hidup untuk dirinya sendiri. Syukur-syukur bisa membantu orang tua, bisa kan itu yang kita cari ya. Itu barangkali, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Terima kasih. Yang selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Kita berikan selamat bagi adik-adik semua yang sudah mendapatkan klasifikasi sebagai peserta yang kompeten, dan selalu ingat bahwa setelah kalian mendapatkan predikat kompeten, bahwa kalian juga punya tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap ilmu dan keterampilan yang kalian miliki di kemudian hari. Selanjutnya, sambutan dari Bapak selaku Wakil Gubernur SMK yang satu ini. Kepada Bapak Yeri, Pak kesempatan, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Dan kami hormati Pak Markus selaku asesor, Pak Eka, Pak Arwadi, Pak Pensi, rekan-rekan guru teknik pemelasan, dan adik-adik peserta teknik kelas 12 teknik pemelasan. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan terakhir setelah ada 2 hari, 3 hari telah didampingi oleh Pak Markus untuk melihat kapasitas Anda dalam bidang pemelasan. Syukur Anda semua dinyatakan kompeten, dan ini satu langkah awal untuk kedepannya senantiasa membenahi diri untuk lebih baik lagi. Dan saya ingatkan, ini bukan terakhir, ada masih satu tagihan ujian teori, sehingga jangan sampai sebentar malam kebetulan memilih ada kampus yang wisuda, senang-senang dan lupa jadwal untuk ujian teori ini. Ini pada wisudanya hari ini, sampai sebentar karena senang sudah kompeten, langsung kompeten dengan tempat besok. Tolong hati-hati, jangan terlalu senang berlebihan, masih ada satu ujian untuk Anda. Baik, mudah-mudahan harapan yang kami ingin titip di Pak Markus untuk senantiasa dalam teknik pengelasan. Jadi kalau misalnya ada potensi kontak atau salah satu dari rekan-rekan SMK Negeri 1 kontak dan minta diskusi, kami minta jangan bosan-bosan untuk bisa membantu kami. Karena beberapa konsentrasi kalian juga akan beranjak mencoba melakukan hal yang sama, dan yang masih sementara ini ada kendala sehingga melakukan buka ke mandiri. Juga besar harapan mungkin melalui Pak Markus untuk ke kompetensi yang lain, ke LSP-nya bisa dibantu untuk urusannya bisa lebih lancar. Kemudian yang berikut, ini yang memang satu hal yang harus sesuai dengan catatan dari Pak Markus tadi. Ini satu pekerjaan besar yang akan harus ditanggung oleh rekan saya di sebelah kanan saya,
Ini dia sudah diam dari tadi tapi membuat catatan banyak karena beliau ini yang akan membantu untuk membenahi bengkel ke arah yang diharapkan. Jadi dia ada duduk senyum-senyum dari tadi tapi dia sudah lumayan pikiran. Jadi mudah-mudahan catatan yang baik dari Pak Markus bersama kita benahi untuk kedepannya lebih baik. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Pak Gubernur. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Arwani untuk memberikan sambutan. Pada Bapak Arwani, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Acara. Yang saya hormati Pak Markus, Pak Eka, Pak Eri dan Pak Pesi. Seperti apa yang disampaikan tadi, memang betul bahwa kaitan dengan keadaan kita masih banyak kekurangan, tapi syukurlah Pak Markus mengingatkan kita untuk kedepannya kaitan dengan fasilitas sarana prasarana yang harus banyak kita benahi. Kaitan dengan TUK, tempat uji kompetensi, memang betul Pak Markus sudah membantu kita kaitan dengan kondisi kita di lembaga ini, bahwa masih banyak kekurangan. Dari sisi kekurangan yang ada, mari sama-sama kita membenahi diri, karena ke depan sekolah ini seperti yang diidam-idamkan oleh kita semua, termasuk dari Pak Markus sendiri sebagai asesor, bahwa sekolah ini akan dijual, bahasa kasarnya seperti itu, dijual sebagai kelanjutan dari apa yang kita sudah lakukan dengan kondisi adik-adik dalam kaitan dengan sertifikasi kompetensi ini, bahwa berangkat dari apa yang disampaikan bahwa adik-adik yang diuji coba langkah awal dalam kaitan dengan sertifikasi kompetensi, adik-adik jumlah sebesar sebanyak 44 dinyatakan berkompeten. Jadi setelah berkompeten ini memang betul apa yang dititipkan tadi, bahwa kompeten ini melalui kompeten yang ada, Anda semua mungkin ini akan dijual di tempat-tempat industri sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, diarahkan tadi. Bukan stop sampai di sini dan kita sudah puas, tetapi ini langkah awal buat adik-adik untuk bisa memanfaatkan sertifikat yang ada untuk bisa bekerja. Seperti Pak Markus sampaikan di industri di Kalimantan sana, beliau sudah lihat bahwa sertifikat yang dimiliki oleh adik-adik sudah bisa dimanfaatkan untuk bisa bekerja. Kemudian kaitan dengan kami di lembaga Pak Markus, mohon maaf, melihat kondisi kami masih banyak yang kami harus benahi ini, masih banyak yang harus kekurangan, tapi dengan kekurangan yang ada, Pak Markus juga masih bisa membantu kami dengan kondisi yang ada ini. Kemudian apabila nanti ke depan kaitan dengan akan dilakukan dengan kondisi yang ada ini, kemudian kaitan dengan TIK, memang masih banyak hal yang kami harus benahi. Jadi ini adalah catatan-catatan dari asesor buat kami di lembaga, termasuk saya di sarana prasarana ini saat bawa ke Pak Kepala Sekolah, konsultasi dengan beliau. Kalau kita teknik penjelasan dijadikan TIK, kita harus berbenah diri, dalam artian kita harus banyak menyelesai kondisi bengkel ini ke arah yang lebih bagus, yang lebih baik. Terima kasih, mungkin hanya itu saja dari saya. Karena catatan-catatan ini saya harus komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk kedepannya, karena sekolah ini akan dijual menjadi tempat uji kompetensi. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya ucapkan kepada kita semua, istimewa kepada anak-anak, selamat berjuang, ini dari awal dan jangan berpuas diri. Apalagi memberikan hasil. Terima kasih. Tapi hasil ini tidak dinyatakan rekomendasi kompeten.
Jadi beliau dari Pembantu LSP menyatakan bahwa Anda akan diajukan merekomendasikan untuk diajukan sertifikat kompetensinya. Tapi baik menyambut kegiatan ini, saya pada kesempatan pertama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai dengan kesempatan mulai dari tanggal 17 kita lakukan persiapan, tanggal 18 melakukan kegiatan sampai dengan hari ini tanggal 20. Semua personil, baik panitia, siswa semua dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan baik melakukan kegiatan ini dengan penuh semangat dan penuh antusias. Yang pertama. Yang kedua, dalam evaluasi kegiatan beberapa hari ini, hari terakhir tadi saya coba bangun komunikasi dengan Pak Markus bahwa ada hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk kedepannya lebih baik. Meskipun hari ini kita dinyatakan atau direkomendasikan kompeten, tetapi kompeten ini bukan berarti akhir daripada kegiatan pengelasan kita. Tapi kita masih tetap berbenah seperti tadi yang disampaikan bahwa karena tugas yang berat kita adalah bagaimana kita memegang sertifikat ini dan pertanggungjawaban sertifikat nanti akan keluar ke dunia kerja nanti. Itu pembukaan. Pak Markus, selamat siang kembali. Itu pembukaan, tadi pembukaan. Selamat siang. Kami dari pihak lembaga yang pertama menyampaikan terima kasih kepada Pak Markus bahwa sudah menyiapkan waktu, menyiapkan diri datang ke Maumere. Maumere ini panas mungkin luar biasa sekarang, meskipun dalam 1-2 hari kemarin sedikit-sedikit mendung dan sedikit diguyur hujan, tetapi hari ini mungkin panas total. Mungkin hari ini baru kita merasakan bahwa di Bengkelas ini kalau melakukan aktivitas agak panas ya, agak panas. Ini kita sedikit-sedikit rasakan. Kemudian permintaan maaf yang kedua, mungkin perjalanan pulangnya Pak Markus ke tempat tugas atau ke Bali atau